Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman, sahabat-sahabat saya, karyawan PT Catur Elang Perkasa yang saya cintai, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah izinkan kita bertemu kembali, walaupun kali ini bertemunya dengan bantuan teknologi. Kita tidak bertemu secara fisik, tetapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi hakikat dari silaturahim kita. Salawat serta salam sama-sama kita sampaikan kepada teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, siapapun orang yang hidup di dunia ini pasti ingin menjadi pribadi sukses. Apapun bidang yang digelutinya itu, pasti dia ingin jadi orang sukses. Yang karyawan ingin jadi karyawan sukses, karirnya terus melejit. Yang pengusaha ingin jadi pengusaha sukses, usahanya terus naik omsetnya, membesar gitu. Dan di antara sekian banyak cara, jalan yang ditempuh orang untuk meraih kesuksesan adalah jalan pendidikan. Mereka sekolah tinggi supaya jadi orang sukses. Kalau yang sudah punya anak, mereka sekolahkan sekolah yang terbaik, sekolah setinggi mungkin, supaya jadi orang sukses di kelak kemudian hari. Pertanyaannya teman-teman sekalian, apakah benar orang-orang pribadi yang hari ini ada di sekitar kita, yang bisa kita amati, yang termasuk orang-orang sukses, mereka itu selalu berpendidikan lebih tinggi daripada orang-orang yang lain? Apakah orang-orang sukses itu selalu pendidikannya lebih baik daripada orang lain? Teman-teman sekalian, barangkali kalau kita mau jujur, kita akan temukan jawaban. Ternyata tidak semua orang yang berpendidikan tinggi menjadi orang sukses. Tidak semua orang yang lebih sukses dari orang lain itu pendidikannya lebih tinggi daripada rata-rata orang. Kalau begitu, pertanyaannya teman-teman sekalian, apakah yang menjadi faktor yang menentukan seseorang itu sukses atau tidak? Teman-teman sekalian, saya tidak ingin kita berdebat kusir. Saya ingin di pertemuan yang singkat ini menyampaikan ada sebuah penelitian. Penelitian ini memang tidak dilakukan di negara kita, tetapi barangkali bisa kita ambil pelajarannya. Penelitian ini dilakukan di Amerika Serikat oleh seorang peneliti yang bernama Thomas J. Stanley PhD. Ringkasan penelitian ini, hasil penelitian ini sudah ditulis dalam buku, dan buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia, judulnya Pemikiran Miliarder. Nah, inti dari hasil penelitian itu
membuat kita semuanya terbelalak. Saya begitu membaca buku itu, saya kaget. Menurut saya, seharusnya orang Islam itu menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Nah, mari kita buka satu persatu. Hari ini tidak akan kita sampaikan semuanya. 2 saja yang akan kita bahas. Apa faktor yang membuat seseorang itu menjadi orang sukses? Ya. Penelitian yang dilakukan oleh Thomas J. Stanley ini, teman-teman sekalian, mengambil 1001 responden orang-orang yang sukses di Amerika Serikat dalam bidangnya masing-masing. Ada pengacara, ada dokter, ada seniman, dan lain sebagainya. Mereka ini rata-rata dibayar paling mahal di bidang profesinya. Mereka tinggal di perumahan-perumahan yang bagus, yang harganya mahal di Amerika Serikat. Ada 1001 orang yang terpilih itu. Mereka ini diamati, diinterview, ditanyakan kepada kolega-kolega sekitarnya. Faktor apa yang membuat mereka ini menjadi orang sukses? Teman-teman sekalian, yang nomor 1, faktor paling penting yang membuat mereka itu jadi orang sukses adalah mereka itu adalah orang-orang yang punya sifat, punya karakter jujur. Teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Bukankah kejujuran itu ajaran agama kita? Masih ingatkah teman-teman, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita, manusia yang harusnya perilakunya, karakternya kita teladani, adalah manusia yang sangat jujur. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, masyarakat Mekah, kota di mana beliau dilahirkan dan dibesarkan, memberikan gelar kepada beliau, gelar yang menurut pengetahuan saya belum pernah diberikan oleh seseorang, oleh masyarakat kepada orang selain beliau. Apa gelar beliau? Ya, kita semua tahu beliau digelari Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Kenapa beliau dapat dipercaya oleh masyarakatnya? Pasti karena beliau adalah orang yang sangat jujur. Beliau tidak pernah berkata bohong, beliau tidak pernah melakukan kecurangan. Bahkan ada kisah yang menarik, teman-teman sekalian. Kalau kita membaca kisah berkaitan dengan hijrah, ketika beliau hendak hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau hijrah bersama dengan Abu Bakar. Beliau memanggil Ali bin Abi Thalib. Ali, aku diamanahi, dititipi oleh beberapa orang Mekah. Jadi teman-teman sekalian, orang Mekah itu punya kebiasaan pergi keluar kota untuk berdagang. Selama mereka keluar kota, barang-barang berharga mereka dititipkan kepada orang yang mereka percaya, dan orang itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah kemudian berpesan kepada Ali, ini barangnya Tuan Fulan, ini punya Tuan Fulan, ini punya Tuan Fulan. Nanti kalau mereka sudah pulang ke Mekah, tolong kembalikan barang-barang ini kepada mereka. Perhatikan, orang-orang Quraisy tidak mau mengikuti dakwah Rasulullah, tidak mau masuk Islam, tapi mereka masih percaya untuk menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, teman-teman sekalian. Ada kisah yang sangat menarik. Ada seorang anak muda yang hendak pergi menuntut ilmu. Tujuannya kota Baghdad. Saat itu Baghdad adalah pusat peradaban. Anak muda ini berpamitan pada ibunya, minta izin pada ibunya untuk pergi ke Baghdad menuntut ilmu. Ibunya tidak berkenan. Anak muda ini kembali minta izin pada ibunya berkali-kali, maka ibunya pun akhirnya mengizinkan. Anak muda ini dibekali oleh ibunya
uang senilai 40 dinar. Uang itu ditempatkan, dibuatkan saku yang sangat rahasia, sehingga tidak ada orang lain yang tahu di mana uang itu ditempatkan. Sebelum anak muda ini berangkat, ibunya berpesan, "Anakku, ibu berpesan kepadamu, jangan engkau pernah berbohong walau sekalipun." Maka berangkatlah anak muda ini bersama dengan rombongan dagang dari kotanya menuju Baghdad. Di tengah jalan, rombongan itu bertemu dengan perampok. Maka harta semua kafilah itu diambil oleh perampok, kecuali anak muda ini, karena dia hanya membawa buku. Tetapi ada salah seorang anak buah perampok itu menemui anak muda ini. "Anak muda, apakah engkau punya harta?" Teman-teman, seandainya kita yang ditanya oleh perampok itu, apa yang kita lakukan? Kita akan berbohong atau jujur mengatakan yang sebenarnya? Ya, saya tahu apa yang ada di hati Anda. Ya, bagi kita barangkali berlaku jujur saat itu adalah tindakan yang konyol. Tapi anak muda ini bukan anak sembarangan. Dia menjawab pertanyaan itu. "Tuan, saya punya." "Berapa jumlahnya?" 40 dinar. "Di mana?" "Ada di sini, Tuan." Ditunjukkan di saku rahasianya. Anak buah dari kepala perampok itu tertawa. Dia tidak percaya. Dia tinggalkan anak muda itu. Datang lagi anak buah dari kepala perampok yang lain. Ditanya lagi. Pertanyaannya sama. Dijawab lagi dengan jawaban yang sama. "Berapa jumlahnya?" Dijawab juga 40 dinar. Anak buah perampok, kepala perampok ini juga tidak percaya. Dia tinggalkan anak muda. Ini anak bercanda. Maka kemudian datanglah sang kepala perampok menemui anak muda itu. Ditanya lagi, pertanyaannya sama. "Punyakah engkau harta?" Dijawab punya. "Berapa jumlahnya?" 40 dinar. "Di mana tempatnya?" Ditunjukkan di saku rahasianya. Teman-teman sekalian, kemudian kepala perampok ini bertanya, "Wahai anak muda, mengapa engkau mengatakan yang sebenarnya? Kalau engkau berbohong, aku tidak tahu di mana uangmu itu." Maka anak muda ini menjawab, "Tuan, saya dipesani oleh ibu saya untuk tidak boleh berbohong walau sekalipun." Wahai anak muda, hanya karena pesan ibumu itu, kamu berlaku jujur, tidak mau berbohong. Lalu aku ini sudah berbohong, sudah melakukan kejahatan berapa kali kepada Tuhanku. Engkau tidak mau berbohong walaupun hanya oleh pesan ibumu. Maka kepala perampok ini kemudian bersujud di kaki anak muda ini. Hari itu sang kepala perampok bertaubat. Dia tinggalkan profesi sebagai perampoknya. Diikuti oleh anak-anak buahnya perampok itu. Harta kafilah itu semuanya dikembalikan. Sejak saat itu rombongan perampok itu berhenti merampok. Di kemudian hari, rombongan perampok, kepala dan anak buahnya ini menjadi murid dari anak muda yang jujur itu. Anak muda itu di kemudian hari dikenal sebagai ulama besar yang di Indonesia namanya sangat dikenal. Siapa dia? Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Teman-teman sekalian, itulah contoh kejujuran yang dicontohkan oleh orang-orang pilihan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh para ulama. Karena ternyata kejujuran itu membawa kebaikan. Dan menurut penelitian Thomas J. Stanley, orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang jujur. Teman-teman sekalian, karyawan PT Catur Ulang Perkasa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang sukses itu menurut hasil penelitian itu adalah orang-orang yang punya karakter istimewa. Apa itu yang kedua? Yaitu mereka itu orang-orang yang sangat disiplin. Teman-teman sekalian, bukankah disiplin itu ajaran agama kita?
Bukankah kita itu sholat harus tepat waktu? Ada waktu-waktu yang terbaik untuk sholat. Bahkan ada waktu terlarang untuk sholat. Bukankah ini pelajaran kedisiplinan? Bukankah kalau kita berwudu itu ada urutannya, aturannya yang harus kita taati? Kalau kita berwudu itu kaki dulu, tentu itu tidak sah. Bukankah itu pelajaran kedisiplinan yang luar biasa? Teman-teman sekalian, kita diajari agama kita untuk menjadi pribadi yang disiplin. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya Allah bersumpah dengan nama waktu. Wal asri, wad duha, wal laili. Pesannya adalah pribadi-pribadi mukminin seharusnya menjadi orang-orang yang disiplin kepada waktu yang dimiliki. Teman-teman sekalian, sayangnya kita ternyata tidak bisa mempraktekkan kedisiplinan itu di dalam kehidupan real, kehidupan nyata sehari-hari. Betapa banyak kita temukan orang-orang Islam itu adalah pribadi yang tidak disiplin. Nah, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat saya yang saya cintai, syukur alhamdulillah, agama kita ini agama yang sangat sempurna. Agama kita punya mekanisme paksaan. Kita semua dipaksa untuk mengikuti mekanisme ini, untuk belajar menjadi orang yang jujur, menjadi pribadi yang disiplin. Mekanisme itu hari ini semua kita menjalaninya dengan ibadah yang sama-sama kita jalani hari ini, yang bernama puasa Ramadan. Teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Bukankah puasa itu pelajaran kejujuran? Puasa itu adalah pendidikan, melatih kita untuk menjadi pribadi yang jujur. Mengapa? Karena puasa itu tidak bisa dilihat orang lain. Hari ini kita semua belajar kejujuran. Tidak ada orang yang bisa mengenali kita berpuasa atau tidak. Walaupun sama-sama badannya lemes, belum tentu berpuasa. Anda yang tadi sahur di rumah, di tengah jalan beli minuman, tidak ada yang tahu. Tapi kita tidak melakukan itu. Hari ini kita semua belajar menjadi orang yang jujur. Anda yang mau sholat duhur, pasti berwudu dulu. Anda kumur-kumur, masuknya 5 kali, keluarnya 2 kali, juga tidak ada yang tahu. Tapi kenapa itu tidak Anda lakukan? Hari ini kita semua sedang belajar kejujuran. Tetapi sayangnya teman-teman sekalian, di luar bulan Ramadan, kejujuran itu amat jauh dari perilaku kita. Kita hanya bisa jujur di dalam bulan Ramadan. Betapa banyak contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita hanya menuntut orang lain jujur, diri kita sendiri tidak jujur. Kita menuntut anak kita untuk jujur, tapi orang tuanya tidak memberikan contoh kejujuran yang baik. Ada seorang bapak yang marah-marah kepada anaknya karena anaknya telah berlaku tidak jujur. Anaknya mencuri pulpen punya temannya, maka dipanggillah anaknya. Adik, sini. Bukankah ayah sudah sering mengatakan berkali-kali, kita ini keluarga yang jujur, tidak boleh berbuat curang, apalagi mencuri. Mencuri pulpen punya teman, itu tindakan tidak terpuji. Ayah sudah mengatakan itu berkali-kali. Kalau hanya untuk urusan pulpen, tidak perlu mencuri punya teman. Bilang sama ayah, nanti ayah ambilkan di kantor. Nah, itu sebenarnya siapa yang tidak jujur? Nah, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat saya, karyawan PT Catur Elang Perkasa, puasa adalah pelajaran kedisiplinan. Selama 1 bulan ini,
Betapa banyak orang tiba-tiba menjadi orang yang sangat disiplin. Perhatikan, di luar bulan Ramadan, betapa banyak orang Islam yang mengabaikan adzan maghrib. Terdengar adzan maghrib, dia cuek saja. Hari ini adzan maghrib ditunggu-tunggu, belum waktunya sudah bersiap-siap. Betapa disiplinnya kita hari ini. Berbuka puasa, waktunya misalnya jam 18 kurang 10, kurang 20 sudah ditungguin. Betapa disiplinnya kita hari ini. Teman-teman sekalian, itulah puasa adalah latihan kedisiplinan. Walaupun kita makan sahur itu makanannya enak, masih banyak di piring kita, kemudian terdengar azan subuh, kita berhenti. Bukankah itu latihan kedisiplinan? Tetapi sayangnya teman-teman sekalian, pelajaran itu hanya bisa kita lakukan. Kita belajar jujur, kita belajar disiplin, itu hanya di bulan Ramadan. Betapa banyak di luar kita, di luar kehidupan Ramadan, kehidupan kita ini jauh dari kata disiplin. Betapa banyak umat Islam itu yang tidak bisa disiplin di dalam kehidupan sehari-harinya. Teman-teman sekalian, saya sebagai motivator sering diminta untuk berbicara di berbagai forum, di perusahaan, di masjid, di sekolah-sekolah. Pertanyaannya teman-teman sekalian, kalau ada orang Islam diundang kegiatan jam 9, kira-kira pesertanya undangannya datang jam berapa? Ya, Anda semua sudah tahu. Ya, sekurang-kurangnya molornya 1 jam. Teman-teman, izinkan saya bercerita. Saya pernah diundang oleh sebuah sekolah Islam, saya tak perlu sebut namanya. Saya diminta berbicara jam 1. Saya jam 1, kalau tidak salah kurang 1/4 atau kurang 20 menit, sudah sampai di lokasi. Tapi apa yang saya temukan? Ya, saya mengira saya salah hari. Karena jangankan peserta, panitianya saja belum tampak batang hidungnya. Beginilah potret keadaan umat Islam itu. Sementara saya juga pernah diminta berbicara di sekolah non-muslim. Saya diminta berbicara jam 9:30. Saya jam 9 sudah tiba di lokasi. Apa yang saya temukan? 75% pesertanya sudah hadir. Maka saya tidak heran teman-teman, hari ini posisi-posisi strategis, tempat-tempat yang baik itu ditempati oleh orang-orang non-muslim di negara kita. Kemana umat Islam yang mayoritas di negara kita ini? Barangkali sebabnya karena umat Islam tidak bisa disiplin, maka mereka tersingkir dalam berbagai bidang kehidupan. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat saya yang saya cintai, bulan Ramadan masih beberapa hari lagi. Mari sama-sama kita jalani puasa Ramadan 1441 Hijriah. Kita isi dengan amal kebaikan. Kita perbanyak ibadah kita dan kita nikmati pelajaran, kejujuran dan kedisiplinan yang ada di dalam puasa Ramadan. Kemudian kita bawa perilaku jujur dan disiplin itu di luar puasa Ramadan. Mudah-mudahan dengan itu kita temukan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang sukses di masa yang akan datang. Demikian teman-teman pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah Awang Surya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.